Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Diantama. Kali ini saya akan membahas mengenai kecurangan laporan dari PT Timah atau TINS. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya PT Timah. Dan PT Timah ini adalah salah satu perusahaan yang terdaftar di BUMN. Mari kita selanjutnya membacakan sejarah dari PT Timah. PT Timah sebagai perusahaan perseroan didirikan tanggal 2 Agustus tahun 1976 dan merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang pertambangan timah dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1995. Jadi PT Timah ini sudah cukup lama terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu PT Timah merupakan produsen dan eksportir logam timah dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan timah memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi, dan penelitian pertambangan serta penambangan non-timah. Terdapat 9 anak perusahaan PT Timah, yaitu pertama adalah Timah International Investment, kedua PT Timah Industri, ketiga PT Timah Investasi Mineral, keempat PT Dok dan Perkapalan, kelima Indomental London, keenam Great Force Trading, ketujuh PT RSBT, kedelapan PT TKPP, kesembilan PT TAM. Jadi itu adalah 9 anak perusahaan dari PT Timah. KOSO Framework dari PT Timah. PT Timah Tbk menerapkan kegiatan pengendalian internal dengan mengacu pada kerangka yang diakui secara internasional, yaitu KOSO IRM Framework, Internal Environment, Objective Setting, and Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information and Communication and Monitoring. Upaya tersebut dilakukan agar perseroan mendapatkan keyakinan yang memadai dalam menjaga dan mengamankan aset perusahaan, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan atau fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya. Lalu, bagaimana operasi pelaku melakukan kecurangan? PT Timah diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 2015 lalu. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus mengkhawatirkan. Ketua Ikatan Karyawan Timah atau IKT, Ali Samsuri mengungkapkan, kondisi keuangan PT Timah sejak 3 tahun belakangan kurang sehat. Ketidakmampuan jajaran direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Penyerahan wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha memiliki konsekuensi negatif terhadap masa depan PT Timah, terutama bagi 7.000 karyawan di perusahaan milik negara ini. Jika mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah, Ali meyakini kalau laporan keuangan semester 1 tahun 2015 PT Timah fiktif. Sebab menurutnya, pada semester 1 tahun 2015, laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Yang kedua,
Apa saja dampak dari kecurangan tersebut? Dampaknya, manajemen Timah melakukan revisi yang cukup signifikan. Bila sebelumnya laba bersih Tins per 31 Desember 2018 berjumlah 531,30 miliar, kini nilai direvisi menjadi 132,29 miliar. Revisi itu menyebabkan laba bersih PT Timah tahun 2018 turun 73,67% jika dibandingkan perolehan tahun 2017 yang sebesar 502,43 miliar rupiah. Sebelum revisi, laba bersih PT Timah tahun 2018 naik sebesar 5,76% jika dibandingkan perolehan tahun 2017. Jika kesalahan pencatatan itu tidak terjadi, mungkin harga saham PT Tins jelang pengumuman laporan keuangan tahun 2018 juga tidak akan melonjak signifikan. Sebagai catatan, laporan keuangan PT Timah tahun 2018 diumumkan di situs Bursa Efek Indonesia pada 8 Maret 2019. Menurut catatan kontan, harga saham PT Timah sempat melonjak 158,87% antara periode 28 November 2018 hingga 25 Februari 2019. Harga saham PT Timah pada 28 November ditutup posisi Rp620. Berangsur-angsur harga saham PT Timah menanjak hingga ke level Rp1.605 per saham pada 25 Februari 2019. Lonjakan harga saham PT Timah kala itu disertai kenaikan volume perdagangan sahamnya yang cukup signifikan. Lalu ketiga, apa penyebab terjadinya kecurangan tersebut? Yaitu Ikatan Karyawan Timah atau IKT yang berasal dari Provinsi Bangka Belitung dan Kepulauan Riau hari ini menggelar orasi di depan Kementerian BUMN. Dalam orasinya, karyawan yang berjumlah 30 orang ini menyampaikan tuntutan agar jajaran direksi segera mengundurkan diri. Tuntutan ini bukannya tanpa alasan. Menurut Ketua Umum IKT, Ali Samsuri, direksi PT Timah saat ini telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian semasa menjabat selama 3 tahun sejak 2013 lalu. Oleh sebab itu, IKT menuntut agar jajaran direksi segera mengundurkan diri. Waktu yang diberikan selama hampir 2 tahun oleh IKT tidak berhasil dimanfaatkan oleh jajaran direksi untuk membenahi kinerja perseroan. Namun, apabila tuntutan ini tidak dipenuhi oleh perseroan, IKT mengancam akan menghentikan kegiatan operasi sementara hingga adanya kejelasan dari pihak direksi. Sebagai informasi, selama mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100% dibanding 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai 263 miliar. Namun, jumlah utang ini meningkat hingga 2,3 triliun pada tahun 2015. Lalu, yang keempat adalah prosedur audit apa yang seharusnya dilakukan yang dapat mendeteksi kecurangan tersebut? Yaitu, PT Timah membuat komite audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris untuk bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap jalannya audit. Lalu yang kelima adalah hal lain yang ingin saya sampaikan tempat terjadinya kecurangan, yaitu mereka memberikan laporan keuangan fiktif pada tahun 2015 yang dimana menyebabkan PT Timah mengalami kerugian. Dan terakhir adalah tata nilai perusahaan. Tata nilai perusahaan PT Timah adalah sekumpulan pengertian positif yang menjadi jiwa dan karakter perusahaan yang dianut oleh segenap internal perusahaan dan dilaksanakan sebagai suatu pedoman bersama untuk menjalankan perusahaan. Tata nilai perusahaan tersebut berupa visi dan misi perusahaan, nilai perusahaan, budaya kerja perusahaan, sikap kerja, dan etis kerja. Tata nilai ini adalah sejalan dengan
Komite Dewan Komisaris dan Direksi mengenai GCG dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan bisnis perusahaan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari mengenai PT Timah. Mungkin bisa bermanfaat untuk rekan-rekan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.